Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahi dan Uhti. Terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Sebelum menonton, silahkan subscribe, like, komen dan share. Semoga yang telah subscribe, selalu dimudahkan rezekinya, dan diberi kesehatan selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah Permata dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan dan nantinya Allah terus memberikan anugerah nikmatnya yang banyak sekali kepada kita. Salah satunya kita bisa dibangunkan kembali di subuh ini di saat orang-orang masih banyak terlelap, terlena dengan tempat tidurnya yang nyaman. Tapi kita diberikan kesempatan Allah untuk bisa bangun kemudian dilaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama juga tak bosan nantinya kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengamalkan dan meneruskan ajarannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang banyak salawat, kita mencintai beliau, kelak akan mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Jamaah sekalian, malaikat ini kita ketahui bersama adalah salah satu makhluk Allah yang merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang tak pernah berbuat dosa, makhluk yang senantiasa taat akan perintah Allah. Kebalikan dengan kita manusia, atau kebalikan dengan iblis pula. Iblis selalu berbuat dosa, selalu bermaksiat kepada Allah. Sementara manusia adalah makhluk yang kadang salah, kadang benar. Nah, kita itu posisinya dengan manusia. Sementara malaikat, mereka tak pernah melakukan dosa, mereka selalu melakukan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Itulah malaikat. Jadi jemaah sekalian, ternyata banyak yang tidak tahu bahwa malaikat ini ternyata juga mendoakan manusia, ya, mendoakan manusia yang manusia tersebut taat akan perintah Allah. Nah, kalau dari segi jumlah, malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Jumlahnya tidak terhitung, ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah katakan
surat Al-Ahzab ayat 43 Allah katakan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan kepadamu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, jemaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, jika manusia saja yang kadang benar kadang salah, itu kalau berdoa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan Allah. Ya, ini kita manusia ini kadang dosa, kadang taat, begitu dia tadi ya, kadang maksiat, kadang taat, ya kan? Nah, kalau manusia saja doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi malaikat. Malaikat yang senantiasa dia taat, makhluk yang suci, ketika dia berdoa pasti dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang yang didoakan oleh malaikat, maka beruntunglah dia. Siapapun dia, beruntunglah manusia tersebut ketika dia didoakan oleh para malaikat. Ya. Maka pada pagi hari ini, siapa saja yang menjadi orang beruntung itu? Siapa saja orang-orang yang didoakan malaikat tersebut? Di dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, jamaah sekalian rahmati Allah, orang-orang yang didoakan malaikat adalah orang-orang yang bersedekah di pagi harinya. Ini yang pertama. Ini yang beruntung yang mendapatkan doa malaikat. Orang-orang yang bersedekah di waktu pagi. Jadi keutamaan bersedekah di setiap pagi terlebih kepada anggota keluarga, fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, mendapatkan keutamaan khusus dan dia didoakan langsung oleh malaikat berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi ila makani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan halafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kata Rasulullah, ketika hamba itu berada di waktu paginya, di setiap paginya ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang-orang yang rajin, yang gemar berinfak di waktu paginya. Dan malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang-orang yang enggan, yang malas untuk bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu yang mendapatkan doa dari malaikat, yaitu orang-orang yang gemar berinfak di waktu paginya. Kemudian yang kedua, siapa lagi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan didoakan malaikat? Orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan suka duduk di dalam majelis ilmu tersebut. Kita nih ya, ini majelis ilmu Pak. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu fihi thariqan ila jannah. Siapa yang dia memudahkan jalannya
langkahnya. Tadi mau berat mau ke masjid, ya, bangun rasanya payahnya. Tapi dipaksakan mau ikut kajian, habis subuh kajian, ya, diringankan jalannya tersebut, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke surganya Allah SWT. Ya, nah, dalam hadis yang lain ini Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang didoakan oleh malaikat tersebut adalah barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Kemudian sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ya, karena dia suka dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang berilmu, termasuk ikan-ikan yang berada di tengah air. Masya Allah, ya. Jadi Pak, kita rajin belajar ini untuk ilmu ini, ya, didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan juga mendoakan kita, ya. Bukan hanya malaikat saja tadi, ya, malaikat mendoakan, ya, seluruh penduduk langit dan juga ikan-ikan di lautan mendoakan kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini motivasi buat kita agar senantiasa jangan malas belajar agama, ya. Ustaz, kami udah tua, Ustaz, umur udah 60, 70, ya, masih aja ya belajar, masih. Kalau otak kita masih berfungsi dengan baik, telinga kita masih bisa mendengar dengan baik, mata kita masih bisa melihat dengan jelas, maka teruslah belajar untuk meningkatkan keilmuan agama kita, ya. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim, bagi laki dan perempuan, ya. Kamu dirahmati Allah, jangan semangat nyari duit baik, jangan semangat kerja bisnis terus semangat, tapi dalam pemahaman agama tidak tingkatkan. Ini salah satu golongan nanti kata Rasulullah itu yang akan mendapatkan laknat atau yang dibenci oleh Allah SWT. Alimul bi amri dunia, jahilun bi amri akhirah. Dia pandai dalam urusan dunia, pandai dalam urusan bisnis, ya, pandai dalam urusan cari duit, tapi dia bodoh, tidak paham dalam urusan agama. Nah, ini salah satu orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang malas dalam menuntut ilmu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, siapa lagi orang-orang didoakan oleh para malaikat? Yang ketiga adalah orang-orang yang ketika dia tidur, dia dalam keadaan berwudu. Nah, mau tidur Pak, Bu, berwudu dulu, ya. Ini nanti akan mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat akan mendoakan, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man bata zahiran bata bi syi'arihi malakun falam yastayqizu illa qala al-malak Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata zahiran." Ya, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya itu. Artinya malaikat akan menjaganya. Dia tidak akan bangun. Orang yang tidur tadi, dia tidak akan bangun kecuali malaikat berdoa kepadanya.
karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ini Bapak Ibu, jadi kalau mau tidur jangan tidur langsung, ya. Capek Ustaz kali kerja, ya. Ya minimal ambil air wudu, wudu, tidur, baca doa. Maka kita akan dijaga oleh Allah SWT melalui para malaikatnya, ya. Tadi didoakan. Nah, kalau selama ini kita tidur tanpa wudu, nah mulai besok atau nanti malam, biasakan tidur dengan berwudu dulu, ya. Baca doa agar kita dijaga oleh para malaikat dan dimudahkan untuk bangun di subuh hari atau nanti bangun untuk sholat tahajud di tengah malam, ya. Nah ini Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang duduk menunggu waktu sholat. Nah, orang-orang yang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah mengatakan, ya, ahadukum qa'ada yantaziru sholat fi sholati ma lam yuhdisu tad'u lahu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu untuk sholat selama ia berada dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, berwudu, maka malaikat akan mendoakannya, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu orang tua-tua kita dulu, ya. Sekarang pun kayak itu. Coba perhatikan, orang tua itu 15 menit atau setengah jam kadang-kadang dia sudah ke masjid duluan. Betul tak? Untuk apa? Untuk waktu sholat. Barangkali kita tahu keutamaan ini, atau barangkali dia juga tahu, ya. Nah ternyata orang yang menunggu waktu sholat itu, dia mendapatkan keutamaan didoakan oleh para malaikat. Apa doanya tadi? Diampuni, malaikat doakan, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Betul Pak, ya. Nah kalau betul tak, ya, mau sholat itu ya masbuk, pokoknya nunggu komat gitu ya. Nah ada komat-komat pokoknya orang masjid tidak pakai mic komatnya. Tidak dengar gitu ya. Pas sudah dengar, Bismillahirrahmanirrahim, pas sudah imam, akhirnya tersesat, ujung-ujungnya jadi masbuk, ya kan? Nah, menunggu waktu sholat, ya, menunggu. Nah, duduk di masjid sampai zikiran, ya kan? Ustaz kami mau ini Ustaz sibuk dengan ada apa-apa. Misalkan 5 menit sebelum azan, ya kan? Supaya apa? Ada kita untuk menunggu waktu sholat tersebut. Jadi dapat keutamaan didoakan oleh para malaikat. Ya, jangan sampai, ya kecuali memang keadaan yang membuat kita terlambat untuk masjid. Ya, tapi jangan diniatkan untuk lambat-lambat. Ya, sengaja diniatkan. Ya, kaget lah, sepi juga. Kita tuh kayak gitu kata, tengok orang ibadah bersama apa melihat orang. Pak, apa dah masjid? Sepi Ustaz masjidnya. Nah, kalau kita pikir itu sepi lah masjid. Kalau kita pikirin kayak gitu ya, sudah ada yang isi, Ustaz, sudah ada yang mewakili. Memang sudah jenazah pakai mewakili, ya. Nah, apa itu rahmatnya Allah SWT. Jadi ini motivasi buat kita ya. Itu bisa, ya, kalau ada waktu, nah tunggu waktu sholat. Jangan nunggu sudah komat, nah, baru mau datang dia. Jadi kita tidak dapat didoakan oleh para malaikat, ya. Kami dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya adalah kata Rasulullah, yang selanjutnya orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, mereka yang senantiasa berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Saf terdepan.
Maka saf pertama itu adalah saf yang terbaik bagi laki-laki ya. Saf terburuk itu saf paling belakang. Ini bagi laki-laki. Ya, nggak bagus. Cuma kita tuh kadang-kadang pengen di belakang terus. Ya. Nah, mulai kita tahu ya, kita doakan berpurna. Bapak Ibu kalau yang pernah umroh atau haji, ya ketika di Masjid Nabawi itu, kan jam berapa? Jam 2-an aku buka masjid itu, jam 2 kurang ya. Itu berebut nunggu di pintu itu, ya pintu Masjid Nabawi itu dibuka. Ketika dibuka tuh, berlomba orang lain lagi itu dapat apa? Saf pertama. Nah, berlomba kan kita tak, ya. Padahal tidak berebut lagi, ada mana dengan safnya di belakang, ya kan? Nah, ya, maka saf yang terdepan itu dia dapat doa ternyata dari malaikat, ya. Nah, kita tahu, ya, tahu maka usahakan berada saf yang paling depan. Udah dapat lagi saf, ya udah berarti sudah ada usaha untuk depan tak dapat, berarti bukan rezeki kita saf berikutnya di belakangnya, ya. Nah ini yang didoakan oleh para malaikat. Yang selanjutnya, Bapak Ibu rahmati Allah, yang selanjutnya orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang yang menyambung saf sholat berjamaah atau mengisi saf yang kosong. Nah ini juga termasuk didoakan oleh malaikat. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholatnya. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT satu tingkat. Ya. Karena kalau Jumat biasanya kan, mari kita mengisi saf-saf yang kosong. Sudah dipanggil pun tidak mau, masih naik belakang, betul kan? Ya, kan kadang-kadang kan MC Jumat itu gitu kan, mari kita isi saf-saf yang kosong. Udah dipanggil pun masih tidak mau isi. Nah ini ternyata ada keutamaannya Pak. Mengisi saf-saf yang kosong itu didoakan oleh malaikat, dan setiap dia mengisi saf yang kosong itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT satu tingkat. Nah, dimulai besok Pak, kalau ada saf lowong, nampak dikit kosong, masuk ya. Nah, kalau sempitnya dari lagi ya, nah, mungkin ngaku kaki ya, ngaku pula maksudnya nih. Nah, oke. Kata Pak Ustadz ya. Mengisahkan kalau sudah segini dia dimasuk ini mana bisa ya. Nampak kita saatnya agak lowongan, bukan? Didoakan oleh malaikat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat selanjutnya adalah orang-orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Ya. Didoakan oleh malaikat. Orang yang mengucapkan kata amin, bukan amin pilpres ya kan? Nah, kayak kita bilang
Ya. Apa kata malaikat? Ufirullahu ma taqaddam min dzanbi. Kemudian selanjutnya bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah yang ke-8, orang-orang yang suka berdiam diri di tempat sholatnya setelah mendirikan sholat. Ya, artinya habis sholat jangan sejalan. Orang zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, dia Allahumma lantas jalan. Langsung balik ya. Seolah-olah panas saja di masjid. Ya. Antar itu panas ya. Tak selang-selang dulu. Nah, zikir dulu. Ya, doa dulu. Jangan langsung balik. Ini tidak langsung balik. Ya. Barulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Kasih imamnya balik badan tak lagi bangun. Kabur dulu. Ya. Ustaz kami terburu-buru Ustaz karena pekerjaan. Ya minimal 2 menit. Jangan langsung. Barulah salah langsung ke kabur gitu ya. Seolah-olah apa betul itu ya. Nah, doa zikir. Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan permintaan kita? Kita doa aja tidak mau, zikir aja malas. Nah ini tadi. Orang yang berdiam diri di tempat sholatnya, habis sholat duduk dia sebentar zikir, kemudian dia doa. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang jika hamba tersebut duduk di masjid setelah habis sholat, maka para malaikat akan berselawat untuk dirinya, dan selawat mereka kepadanya, ya. Malaikat itu berselawat kepada orang tersebut. Apa doanya? Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Jika dia menunggu duduk untuk sholat, maka malaikat berselawat kepadanya dan mendoakan, ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi mulai saat ini habis sholat jangan langsung balik. Zikir, duduk bersama. Ya. Ini ada pula, oh Ustaz salaman itu bid'ah. Ya. Ada juga bukan di sini, ya. Di tempat sebelah. Zikir atau dewe masing-masing. Ya. Kemudian apa? Doa sendiri akan meminta beda-beda. Saya sampaikan. Ya. Itu didoain orang itu bersyukur gitu. Orang mau doain itu dengan gratis. Nah saya juga kalau berdoa apa dibayar kan? Ini itu doa gratis didoain. Itu tidak mau, ya kan? Rugi gitu. Rugi orang mendoakan kita secara cuma, ya kan? Ada orang malah bayar tukang doa. Ada juga kan? Dibayar tukang doa. Betul kan? Ya kan? Nah, kita didoain orang gratis, tapi kita tidak mau, rugi kita. Jadi orang yang sombong. Paling 5-10 menit dulu kita. Kita sanggup berjam-jam dengan handphone kita. Tidak pernah kita mikir, ini 10 menit, 20 menit. Tidak pernah kita mikir jam. Dengan hampir kadang berlalu waktu 1 jam, 2 jam, ya kan? Tidak pernah. Masa kita mau duduk habis sholat langsung nak balik lah gitu ya. Jangan terlalu kepada Allah ya. Kemudian selanjutnya bagi kepada Allah, orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat adalah orang-orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Tuh, kita tadi sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Nanti asar berjamaah lagi, baru dapat doa dari malaikat. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa malaikat bergantian melihat manusia, melihat kalian siang dan malam. Kata Rasulullah, para malaikat itu bertemu di waktu sholat subuh dan asar. Kemudian yang bermalam
hamba-hambanya. Lalu Allah bertanya kepada mereka tersebut, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kau tinggalkan mereka? Maka mereka kompak menjawab, ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka dalam keadaan sholat. Jadi datang waktu subuh, nanti subuh, nanti asar, subuh naik ke atas, nanti dia datang lagi, naik meninggalkan manusia itu dalam keadaan sholat lagi, ya, subuh dan asar, subuh datang, asar balik, begitu lagi. Jadi Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana keadaan hambaku, dia sedang sholat, ya, bagaimana kondisinya saat kau tinggalkan, dia sedang sholat, di sholat subuh dan asar berjamaah, bukan sendirian di sini, tapi berjamaah, kata Rasulullah, ya, jamaah. Ini alhamdulillah di subuhnya ramai, ya, alhamdulillah, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Kata malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang mereka juga melakukan sholat. Ya Allah, maka ampunilah mereka pada hari kiamat nanti. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan doa dan malaikat, sudah lewat ya? Karena subuh itu cepat ya. Nah ya, subuhnya lambatnya. Tadi sampai setengah 6 subuh itu tidak. Lanjut dikit ya. Jadi selanjutnya orang yang mendoakan malaikat adalah orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya. Nah, ini kayak Pak, Bu, doakan yang baik kepada saudara kita. Kalau kita doakan yang baik, kita pun akan dapat kebaikan tersebut. Tetangga kita beli mobil baru, misalnya, doakan yang baik. Ya Allah, tetanggaku boleh beli mobil, berkahi hidupnya ya Allah, mudah-mudahan kendaraannya bisa menampakkan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya, doakan yang baik agar kebaikan itu dapat juga ke kita. Itu yang paling tinggi iman seorang apa begitu, ketika dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang dapat nikmat. Kenapa banyak di antara kita itu ketika ada saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita itu tidak syukur, tidak senang, iri, ya. Kalau beli mobil itu dia, ya kan? Banyak yang begitu. Ya, mudah-mudahan mobil rusak, ya. Panas dingin dia, ya kan? Apa sampai stroke gitu kan? Tidak suka dia orang itu mendapat nikmat, ya. Nah, kalau orang yang imannya tinggi, dia doakan kebaikan. Ini Bu, ini rumus kalau mau sukses begitu, ya. Saya sudah merasakan sendiri, ya. Tidak usah saya lah. Ada teman saya, Ustadz juga dia, di Jakarta dengar. Dia waktu itu di jalan tol bawa mobilnya waktu itu berhijab tua. Nah, di jalan tol itu tiba-tiba mobilnya itu radiatornya panas. Mau mogok lah ini, pasti buka, gua rasa gitu panas. Ya, panas dia. Jadi berhentilah di pinggir dia ya, di jalan tol. Nah, dia kan rapi nih dengan beberapa temannya gitu ya. Nah, lalu lewatlah mobil Pajero. Kata temannya nyentuh, Ustaz, enaknya mobil Pajero dulu ya. Kalau kita itu gimana Ustaz? Angkat tangan Ustaz. Kita angkat tangan, kita doa. Ya Allah, semoga orang mobil Pajero tadi dia orang yang baik, dia orang yang taat kepadamu, dan kendaraannya bisa parkir untuk sholat di masjid ya Allah, di rumahmu. Amin. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Berapa bulan kemudian Allah kasih rezeki Ustaz ini bisa beli mobil Pajero. Ya. Jadi itu Bapak Ibu rumusnya. Jadi kalau orang dapat nikmat,
kecil lah dunia ini untuk mereka tidak. Dia tidak punya dosa, taat aja kerjanya. Kita aja yang banyak dosa dikabulkan, apalagi yang tidak ada dosa. Nah ini kalau berbuat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak pasti ya manusia yang didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan, ya, memberikan kita kekuatan untuk terus berada di jalannya, untuk terus berada dalam ketaatan sampai akhir hayat hidup kita, ya. Mudah-mudahan